Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya yang sudah hadir di sini. Selamat Ada pagi Bu. baik, ada Febri, ada Andi, ada Brian. Gimana nih? Puasa hari ke-13 semua masih semangat ya? Semangat Bu. Semangat Wah, dong. banyak batalnya Bu saya. Kenapa nih? Brian kenapa ceritanya nih? Sayang Nggak bisa banget. nahan lapar Bu. Sakit Kerjaannya gigi ya, full. Brian ya ceritanya ya. Ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Oke, kita tetap semangat ya walaupun saya kemarin udah ngasih tugas di LMS, pastinya kalian tahu nih tugas terakhir kita ya. Jadi masing-masing dari kalian sudah saya beri topik yang berbeda dan kalian harus mempresentasikan topik yang sudah saya beri di LMS kemarin. Apa saja kemarin ya? Yang pertama itu dari Febri, interactivity online learning, bukan? Betul? Bu, benar Bu. Oke, lalu yang kedua itu Brian. Apa nih materinya kemarin dari saya? Learning activities model sama learning technology model Bu. Oke, LAM dan LTM ya. Ya Bu. Baik, terakhir dari Andi. Andi, apa materinya Andi kemarin? Pedati model Bu. Pedati model. Pedati itu apa sih sebenarnya Andi singkatannya? Pelajari dalam terapkan dan evaluasi. Oke, sepertinya Andi udah baca ya materi yang saya kasih ya. Jadi gini deh, untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja presentasinya dari yang pertama itu dari Febri ya. Baik, Ya, Febri, baik. silakan. Baik Bu, izin share screen Bu. Baik Bu, saya akan membawakan kemarin sudah disampaikan bahannya sama Bu Nala di LMS, dan berdasarkan hasil diskusi LMS dan masukan-masukan yang Bu Nala berikan, ini hasil akhir dari tugas writing yang Bu Nala berikan. Jadi untuk bagaimana interaksi kelas online itu menarik itu ada dari beberapa aktivitas yang dilakukan di dalam classroom, yaitu lecture, discussion, dan writing. Kalau untuk pembelajaran itu dalam pembelajaran sistem tradisional biasanya itu instruktur itu memberikan 70% materi, 20%-nya diskusi, dan penugasan itu 10%. Tapi kalau untuk student center ataupun flip classroom, dosen itu hanya memberikan materi sebesar 10%, diskusi 20%, dan penugasan itu sebesar 70% Bu. Jadi lebih ke student center. Beberapa tipe interaksi di dalam online learning itu yaitu dari learner ke instruktur, dari learner ke konten, dari learner ke learner. Artinya dari mahasiswa dengan instruktur itu harus ada hubungannya dan komunikasinya, dari mahasiswa dengan konten yang akan dikerjakan, dan dari mahasiswa ke mahasiswa. Jadi diskusi terjadi di dalam ruangan LMS. Increasing instructor immediacy itu salah satunya adalah include visual element. Jadi membuat elemen secara visual, yaitu dalam bentuk video. Membuat komen dari masing-masing pendapat, terus address student by name, menyebutkan nama studentnya, sehingga jadi studentnya merasa diakui gitu Bu. Kalau misalnya instrukturnya tahu nama studentnya, itu lebih merasa diperhatikan gitu Bu. Terus spesifik komen yang spesifik dari tugas-tugas yang sudah diberikan, seperti yang kemarin sudah Bu Nala sampaikan terkait komen-komen yang diberikan kepada saya terkait tugas yang diberikan. Ini beberapa interaksi antara instruktur dengan student, dengan mahasiswa, yaitu beberapa metode yang menarik di dalam online course itu. Di dalam classroom juga ada interaksi yang terjadi di tiap kelas, diskusi,
dan instruktur merespon setiap kejadian yang ada dan menjawab pertanyaan yang ada di LMS. Interaksi di LMS itu tidak spontanitas, tetapi ada waktu-waktu tertentu. Jadi kemarin setiap pertanyaan memang tidak langsung dijawab, tapi dijawab pada beberapa saat kemudian tergantung waktu yang dari instruktur tersebut. Kalau instruktur itu mendesain interaktivitas itu membuat mahasiswanya merasa nyaman dan merasa termotivasi untuk berpartisipasi di LMS. Kehadiran instruktur juga membuat pelajar itu mahasiswa menjadi puas dan ada rasa hubungan antar instruktur dengan studennya dalam membuat student untuk belajar itu menjadi semangat, Bu. Instruktur juga membuat welcome message sehingga merasa kita ekspektasi dari instruktur itu diakui oleh kita. Ini beberapa interaksi yang dilakukan, yaitu berpartisipasi di dalam diskusi. Instrukturnya bisa membuat summarize conclusion, terus menggunakan Dropbox untuk umpan balik, menginformasikan hal-hal terkait penugasan, misalnya reminder, memberikan pengalaman terkait materi, dan adanya jam kerja secara virtual. Jadi mungkin Bu Nala seperti kemarin akan memberikan komen-komen dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi jam kerja secara virtualnya jelas. Komunikasi secara konsisten itu terhubung di dalam kelas dan membuat kita semakin memotivasi untuk belajar. Interaksi juga melalui web tools, misalnya dengan teleconference atau virtual markup seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Demikian Bu, resume yang saya sampaikan terkait dengan masukan-masukan yang Bu Nala sampaikan di LMS. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya, Febri. Jadi, boleh minta tolong ke slide paling awal? Ya, baik. Jadi, saya tambahin sedikit ya. Jadi, kalau kita lagi melaksanakan pembelajaran online, pembelajaran daring gitu ya, online classroom, flip classroom sekarang gitu dibilangnya. Apalagi sekarang kan transisi dari masa pandemi ya. Tentu saja pas masa pandemi itu kita menggunakan banyak sekali teknologi yang belum pernah kita gunakan sebelumnya ya, kayak Zoom, kayak Google Meet. Itu kan pasti bingung. Nah, kita harus tahu gimana caranya nih selama pembelajaran daring itu tuh harus menarik, terus interaksi antara guru dan siswanya itu juga harus ada. Jadi di sini harus diterapkan student centered learning ya. Jadi kalau misalnya gurunya doang yang ceramah, terus apalagi muridnya bosen, ada yang off kamera, kita kan nggak tahu mereka juga ngapain ya. Jadi kalau pengalaman saya lebih baik itu contohnya misalnya dibuat project based learning gitu ya. Jadi nanti ujungnya mereka ada project yang harus dilakukan, entah itu individu atau kelompok, itu kan pasti ada interaksi juga ya antar murid juga, dan pasti mereka juga bakal kayak konsul ke gurunya, Bu, apakah sudah benar atau masih salah kayak gitu. Dan juga penugasannya 70% karena kalau misalnya hanya disuapin terus, itu juga muridnya pasti gak akan nyangkut gitu ibaratnya di otaknya. Jadi dikasih penugasan mandiri seperti itu, kayak yang sekarang kita lakukan nih ya. Kalian semua kan udah saya kasih materi, terus baca sendiri, lalu kalian sampaikan hasil apa yang kalian baca. Dan ya, ini adalah salah satu contoh dari materi hari ini, Increasing Interaction in Online Classroom. Baik, Bu. Oke, baik. Sekarang untuk materi kedua, siapa ya? Andi bukan? Saya, Bu. Oke, baik. Brian, boleh silakan. Ini nanti diupload lagi ya, Bu, ya, di LMS ya, Bu, ya, hasilnya ya, Bu, ya. Iya, boleh. Tolong dikasih contoh ya untuk Febri, Brian, dan juga Andi. Baik, Bu. Silakan, Brian. Baik, Bu. Materi saya yang kedua itu meningkatkan learning dengan media ya, Bu. Itu diambil dari bukunya Richard Galadin tentang meningkatkan e-learning dengan media, rich content, dan interaksi. Nah, salah satu elemen penting dalam proses pembelajaran itu adalah interaksi.
seringkali kita banyak sekali mengikuti sebuah pembelajaran itu kurang interaktif sehingga ada proses belajar yang tidak maksimal. Nah, proses belajar yang tidak maksimal itu tentu saja tidak mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, seperti yang ditargetkan oleh Bapak Ibu guru atau oleh Bapak Ibu dosen. Nah, lalu bagaimana meningkatkan interaksi dalam pembelajaran online? Kaladin itu membagi dua kerangka konsep pembelajaran daring yang bisa kita gunakan untuk menjadi acuan dalam memilih aktivitas serta teknologi pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan interaksi dalam pembelajaran. Pertama itu LAM, itu Learning Activities Model. Itu mengkategorikan kegiatan pembelajaran berdasarkan pengertian bahwa kegiatan proses pembelajaran dapat digambarkan sebagai pemberian materi dan interaksi. Yang kedua, LTM, Learning Technologies Model. Nah, Learning Technologies Model ini ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, teknologi itu diklasifikasikan sebagai satu arah untuk penyediaan material ataupun dua arah untuk interaksi antar manusia. Lalu teknologi juga diklasifikasikan berdasarkan isyarat komunikasi yang didukungnya. Nah, jadi Richard Kaladin ini membagi dua framework ini agar kita memilih aktivitas yang tepat serta teknologi yang tepat dalam proses pembelajaran online. Oke, kita akan melihat satu-satu. Yang pertama itu Learning Activities Model. Learning Activities Model itu adalah aktivitas pembelajaran yang terdiri dari 5 aktivitas. Tapi dari 5 aktivitas ini terbagi dalam 2 aktivitas utama. Yang pertama itu kita akan melihat kategori yang pertama adalah Provision of Material. Provision of Material ini adalah di mana guru atau penyaji menyediakan materi dalam berbagai bentuk kepada pembelajar. Di mana yang dimaksud dengan material di sini adalah seperti pengetahuan, informasi data dalam konteks pembelajaran daring. Itu bisa dalam bentuk teks atau e-book, audio atau podcast, tayangan video, multimedia, broadcast, dan web page. Sedangkan yang berikutnya untuk interaction with material atau interaksi dengan bahan-bahan pendukung pembelajaran. Interaksi di sini dimaksudkan agar materi yang disajikan itu bisa dalam berbagai sumber dan kita dapat mencari definisi dari berbagai sumber juga, misalnya mencari definisi dari buku, terus mencatat hal-hal penting, melakukan pause atau rewind, replay video, searching di internet, terus berinteraksi dengan peralatan berbasis komputer atau multimedia. Nah, itu di representational. Representational itu ada 2 kategori, yaitu provision of material dan interaction of material. Yang berikutnya, dialogic. Dialogic itu terbagi atas 3 sub. Yang pertama, interaction with facilitator. Itu terjadi ketika pembelajar berinteraksi dengan guru atau instrukturnya. Guru menyajikan materi, melakukan demonstrasi, melakukan umpan balik, penguatan, dan pembelajar bertanya, serta melakukan bimbingan atau diskusi, konsultasi, dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini dapat melalui media seperti chatting, mailing, sambungan telepon, teleconference, web conference, atau discussion forum. Lalu yang berikutnya, interaction between learners. Itu adalah interaksi yang terjadi antara pembelajar dengan pembelajar yang lain, baik secara formal maupun informal. Interaksi secara formal itu dilakukan ketika ada presentasi atau pemaparan makalah dan sebagainya. Interaksi ini bisa terjadi melalui chatting, mailing, sambungan telepon, teleconference, atau forum group discussion juga. Lalu yang kelima itu adalah interaction. Interaksi yang terjadi dengan dirinya sendiri. Pembelajar itu merefleksikan apa yang dilihat dan didengarnya. Terus di sini juga muncul kegiatan untuk berpikir kritis, di mana kegiatan berpikir kritis itu dipakai untuk menyempurnakan ide, pendapat atau sikap untuk membandingkan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Tetapi interaction ini sulit diukur karena terjadi hanya dalam dirinya sendiri, itu saja. Framework yang kedua adalah Learning Technologies Model. Learning Technologies Model ini adalah model teknologi pembelajaran yang dipakai untuk mendukung aktivitas model tadi. Sehingga di Learning Technologies Model ini terbagi atas 2 kategori utama, yaitu representasional satu arah dan kolaboratif atau dua arah. Yang bersifat satu arah itu, pertama level 1 itu bersifat tekstual dan hanya berupa gambar. Itu bisa kita temukan contohnya dalam e-book, infografis, dan sebagainya. Level 2 itu bersifat voice atau audio only. Nah, itu bisa ditemukan dalam podcast, siaran radio,
audio recorder, dan lain-lain. Level 3 bersifat voice dan moving image, itu video, animasi, dan sebagainya. Sedangkan kolaboratif, itu level satunya terdiri dari text only, itu email, forum diskusi, dan sebagainya. Level 2 bersifat kolaboratif, seperti voice dan video only, itu contohnya sambungan telepon, audio conference, dan sebagainya. Level 3 kolaboratif non-verbal attribute, video conference, dan web conference. Nah, itu adalah dua framework yang diperkenalkan oleh Kaladin. Nah, kedua framework ini kemudian menentukan kombinasi yang tepat yang bisa dipakai untuk aktivitas pembelajaran, di mana kita dapat menggunakan kedua framework tersebut untuk memilih teknologi yang tepat. Kombinasi kedua ini melahirkan aktivitas dan teknologi pembelajaran menjadi lebih interaktif. Nah, ada 3 kriteria pemilihan aktivitas ya. Yang pertama itu adalah the mechanic of subject. Pertanyaan yang muncul di sini adalah apakah teknologi yang kita pakai itu dalam LTM itu dibutuhkan dalam aktivitas Y pada LM. Jadi guru harus bertanya apakah kita menggunakan teknologi ini tepat atau tidak untuk aktivitas pembelajaran itu. Terus yang kedua ada learners and facilitator implication. Keterampilan apa yang perlu saya kuasai untuk menggunakan teknologi ini. Dan yang ketiga adalah cost atau biaya. Apakah penggunaan teknologi dan aktivitas tertentu dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi? Lalu apakah organisasi siap dan mampu untuk menyediakan berbagai kebutuhan yang timbul akibat penyelenggaraan aktivitas dan teknologi yang digunakan? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kita ingin menggunakan teknologi untuk melahirkan pembelajaran yang interaksi, Bu. Seperti itu kira-kira, Bu. Nah, ini ada contoh kasus, Bu. Seperti kayak kemarin kita kuliah ada yang bersifat audio only. Nah, ini contoh kasus kuliah statistika kemarin. Audio only. Terus yang berikutnya ada yang membagi video. Kami serta menerapkan Seperti ini, konsep menampilkan video. Prioritas pada pengembangan dan inovasi pada pembelajaran tatap muka. Lalu yang berikutnya sifat pesan aja, Bu, seperti di LMS, diskusi-diskusi di LMS. Jadi itu contoh-contoh kasus dalam pemilihan teknologi yang tepat untuk aktivitas pembelajaran. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Sudah, Brian? Sudah, Bu. Oke, saya tambahin sedikit ya. Oke, jadi kita tadi bahas tentang LAM sama LTM ya, Learning Activities Models dan Learning Technologies Model. Jadi yang kita tahu tentu saja kalau kita mendesain pembelajaran itu kan harus dilihat ya, dianalisis dulu peserta didiknya seperti apa, terus materinya seperti apa. Jadi nggak bisa nih misalnya kita lagi mata kuliah landasan teknologi pendidikan, oh kita pakai teks aja terus LMS aja, terus itu tentu nggak bisa ya. Nah, dari activities model sama technologies model itu juga harus disatuin jadi satu. Jadi gimana caranya biar pembelajaran itu menyenangkan dan menarik gitu ya. Jadi mungkin bisa hari ini Zoom atau besok dengan podcast, lalu tugasnya diberikan dalam bentuk video. Itu kan sekreatifnya kita gimana sebagai tenaga pendidik ya, mengkombinasikan dua hal tersebut, activities sama teknologinya. Nggak bisa kalau misalnya activities doang tanpa teknologi, nggak mungkin kan, karena apalagi kita online, pastinya harus pakai teknologi. Tentunya seperti saat ini kita pakai Zoom. Terus juga tadi Brian udah share presentasi dan juga contoh, itu kan menggunakan teknologi juga. Jadi nggak bisa cuman kita milih, oke, hari ini teks aja terus sampai besok, terus oke, kita Zoom aja tapi nggak usah ada teksnya, nggak usah ada diskusi, itu nggak bisa ya. Jadi intinya dari dua hal itu tersebut harus dikombinasikan jadi satu, gimana kita sekreatif mungkin sebagai tenaga pengajar untuk mendesain pembelajaran online agar jadi lebih menarik ya, seperti itu. Bagus, terima kasih Brian, tadi sudah ada contohnya ya. Tapi saya punya pertanyaan buat Brian satu aja. Menurut Brian, dari ketiga contoh tersebut, contoh mana yang menurut Brian paling efektif dan kenapa? Penggunaan video, Bu. Karena mungkin penggunaan video itu menurut saya bisa menjangkau semua kebutuhan anak. Ada yang mungkin kebutuhannya cuma visual sama kebutuhan cuma audio, jadi tapi dia bisa memahami video dengan baik. Oke, baik. Saya juga setuju ya, karena menurut saya kalau ya video menurut saya juga optimal ya. Mungkin kalau misalnya pakai voice only itu di akhir pembelajaran bisa dikasih quiz, jadi kita bisa ngetes apakah mahasiswanya nih mendengarkan atau tidak, seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih Brian. Selanjutnya yang terakhir untuk mempersingkat waktu langsung aja Andi ya. Siap, Bu. Bentar ya, Bu. Izin share screen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model pedati, di mana pedati itu pelajari dalam
diterapkan dan evaluasi. Nah, di sini ada prosedur kerja dari pedati. Yang pertama, merumuskan capaian pembelajaran. Yang kedua, memetakan dan organisasikan materi pembelajaran. Yang ketiga, memilih dan menentukan aktivitas pembelajaran sinkronus ataupun asinkronus. Yang keempat, merancang aktivitas pembelajaran asinkron. Yang kelima, merancang aktivitas pembelajaran sinkron. Nah, terus di rumusan capaian pembelajaran itu dipecah-pecah lagi menjadi 5. Pertama, memilih dan menentukan strategi pembelajaran. Yang kedua, memilih, menentukan dan juga mengorganisasikan materi. Selanjutnya, memilih dan menentukan asesmen atau evaluasi hasil belajar. Lalu ada memonitor keberhasilan suatu proses pembelajaran dan juga mengevaluasi keberhasilan suatu proses pembelajaran. Nah, ini ada kriteria capaian pembelajaran menurut Major, Clark, dan Kem et al. Dick and Carey. Sini saya akan membahas tentang yang menurut majornya ada 4, A, B, C, D, di mana A-nya itu audience atau siswa-mahasiswa peserta belajar. B-nya behavior dari perilaku mahasiswa tersebut terhadap penguasaan pengetahuan. C-nya kondisi, di mana pengetahuan itu bisa ditunjukkan dari sikap oleh mahasiswanya. D-nya degree, standar atau kriteria minimum yang harus ditunjukkan. Dan ini sebelum kita memetakan dan mengorganisasikan materi atau bahan kajiannya, perlunya adanya capaian pembelajaran dan juga sub capaian pembelajaran. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, capaian pembelajaran akhir itu dijadikan sebagai pokok bahasan. Yang kedua, sub capaian pembelajaran dijadikan sebagai sub pokok bahasan. Dan yang terakhir, sub pokok bahasan tersebut kita pecah-pecah lagi dalam beberapa pokok materi. Nah, ini contoh dari pemetaan pembelajaran itu tersebut dari sub pokok dan juga capaian pembelajarannya. Nah, yang ketiga itu ada memilih dan menentukan setting belajar. Di mana memilih dan menentukan setting belajar adalah upaya menentukan apakah capaian dan pokok atau sub pokok bahasan tertentu dapat dicapai melalui aktivitas pembelajaran asinkronus maupun sinkronus. Nah, di sini ada yang namanya segitiga menurut Edgar Dale. Ya, KUT adalah contoh hasil pemilihan dan penentuan aktivitas pembelajaran sinkron maupun asinkron. Nah, selanjutnya itu ada menyusun perancangan pembelajaran asinkronus, di mana ragam materi digital yang relevan sebagai aktivitas pembelajaran asinkron secara mandiri. Lalu ada ragam tes objektif yang relevan sebagai asesmen pembelajaran asinkronus. Yang ketiga, aktivitas forum diskusi daring yang relevan sebagai asesmen pembelajaran asinkronus yang kolaboratif. Dan yang terakhir, aktivitas penugasan daring yang relevan sebagai asesmen pembelajaran asinkron kolaboratif. Lalu ada hal penting dalam merancang pembelajaran asinkron, ada 4. Yang pertama, alur pembelajaran daring. Kedua, objek belajar. Ketiga, kriteria pemilihan media yang relevan. Dan juga asesmen dalam pembelajaran asinkronus. Di mana alur pembelajaran daring itu dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada learning atau belajar, deepening atau dalami, dan ketiga terapkan applying dan juga evaluasi. Di sini ada yang namanya M atau asinkronus mandiri dan juga AK asinkronus kolaboratif. Nah, untuk menentukan objek belajar, menurut Learnitivity tahun 2007 menggambarkan objek belajar sebagai berikut. Adanya aset digital, objek informasi, objek belajar, pokok bahasan, dan mata kuliah. Nah, di sini ada berbagai ragam media yang disesuaikan dengan ragam pengetahuan, seperti fakta, konsep, prinsip, dan juga prosedur. Jadi masing-masing ragam pengetahuan ini tentunya berbeda-beda ragam media yang kita gunakan. Di dalam asesmen pembelajaran asinkronus itu ada 6, tapi dibagi lagi non-objektif dan juga tes objektif. Di mana non-objektif itu terbagi menjadi forum diskusi dan juga penugasan daring. Kalau tes objektif itu pilihan ganda, mencocokkan benar atau salah, dan juga jawaban pendek. Jadi kuncinya itu pembelajaran asinkronus adalah adanya interaksi antara yang belajar dengan sumber belajar. Yang terakhir ada merancang aktivitas pembelajaran sinkron. Dengan menyusun rancangan aktivitas pembelajaran sinkron dibagi menjadi 2, sinkronus langsung dan juga sinkronus maya. Di mana sinkronus langsung itu bisa dibilang seperti tatap muka dan sinkronus maya itu seperti yang kita lakukan sekarang, audio conference atau audio conference. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zizi, boleh kalau di-share lagi tadi? Oke, boleh ke slide kedua dulu. Oke, jadi ya saya tambahin dikit aja ya. Jadi ini adalah prosedur kerja Perdati ya. Yang pertama tadi
sudah Andi sampaikan, kita harus merumuskan capaian pembelajaran. Jadi kita bikin yang bisa kita sebut sebagai RPP ya. Nah di RPP tadi itu ada yang namanya kita juga tahu A, B, C, D. Kita lihat dulu degree-nya seperti apa siswanya. Jadi misalnya tujuan pembelajarannya seperti contohnya pada akhir pembelajaran mahasiswa dapat merumuskan arti dari bla 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 dengan 10% 100% benar seperti itu. Jadi ada degree-nya semana 80%, 100%, atau mahasiswa dapat menjawab pertanyaan minimal 8 dari 10 pertanyaan. Jadi harus jelas ya tujuan pembelajarannya, capaiannya yang di akhir pembelajaran itu seperti apa. Lalu memetakan dan mengorganisasikan materi pembelajaran tentu saja. Lalu ketiga, memilih dan menentukan aktivitas pembelajaran sinkron dan asinkron. Nah, di sini yang agak sedikit menjadi tugas kita itu asinkron ya, karena kan kita kadang nggak tahu apakah mahasiswanya itu beneran ngecek materi yang kita post di LMS atau tidak. Jadi untuk asinkron tentu saja harus diberikan asesmen ya, pada akhirnya diberikan tugas seperti itu contohnya. Lalu juga harus diberikan platform untuk para mahasiswa atau siswa itu berdiskusi. Jadi nggak hanya menerima materi, membaca lalu sudah, tapi mereka juga harus diskusi apakah ada pertanyaan atau tidak. Lalu di ujung pembelajaran asinkron itu juga harus diberikan asesmen seperti itu. Lalu ada merancang aktivitas pembelajaran asinkron, itu sama tadi. Dan terakhir itu merancang aktivitas pembelajaran sinkron. Nah, tadi dalam merancang aktivitas pembelajaran sinkron itu juga tentunya dari kita ada belajar tentang LTM ya dan LAM ya, Learning Activities Model dan Learning Technologies Model. Jadi keduanya harus digabungkan menjadi satu. Gimana cara kita bisa membuat pembelajaran itu tidak membosankan. Ketika sinkron harus diberi yang sesuatu yang interaktif, misalnya memakai Jamboard atau quizzes di tengah-tengah pembelajaran, atau juga memberi pertanyaan kepada mahasiswa dan mungkin mereka bisa menjawabnya melalui Zoom chat seperti itu ya. Lalu boleh saya lihat slide yang lain, Zizi, yang sinkron tadi merancang. Baik, jadi terakhir ini merancang aktivitas pembelajaran sinkron ya. Tentu saja juga kita tetap harus merancang walaupun ini sinkron. Sinkron juga terbagi jadi dua ya, sinkron langsung atau sinkron maya. Sinkron maya itu contohnya adalah online learning ya, online class, lalu menggunakan LMS, asinkronus itu ya. Lalu kalau sinkron langsung itu adalah tatap muka tradisional di kelas seperti itu. Dari saya seperti itu saja. Masukan untuk Zizi dan Febri tetap sama ya masukannya. Minta tolong ketika memberikan presentasi itu tolong diberi contoh ya seperti apa ya. Jadi misalnya contohnya merancang sinkron itu seperti apa, contoh merancang asinkron seperti apa, atau kalau misalnya kalian pernah ada pengalaman dalam merancang pembelajaran asinkron atau sinkron, boleh ditampilkan ya seperti itu ya. Baik, sekiranya dari saya seperti itu saja ya untuk hari ini. Terima kasih semuanya, feedbacknya akan saya input di LMS sesudah ini dan bisa kalian cek lagi ya. Untuk penugasan revisi nanti akan saya post di LMS, kalian bisa lihat. Deadline-nya mungkin saya beri 2 hari, apakah cukup semuanya? Cukup lah ya. Cukup, Bu. Cukup dong, karena kan nggak banyak ya revisinya, cuma nambahin contohnya saja. Oke, baik, dari saya untuk hari ini sampai sini. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Makasih, Bu.